Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, semoga kita semua sehat walafiat. Kita akan melanjutkan bacaan kitab Syarah Safinah. Hari ini kita akan masuk di tahap kedua, yang bacaannya kita lihat di layar. Wasammaituha kashifatas saja fi syarhi safinatin najah. Wasammaituha, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita baca, terlebih dahulu kita baca suratul Fatihah. Pahalanya ditujukan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, pada semua keluarganya, semua sahabatnya, wabil khusus untuk guru-guru kita semua, khususnya adalah pengarang kitab ini, Syekh Nawawi Al-Bantani. Semoga dengan bacaan Fatihah ini, walaupun ngaji kita lewat video saja, Allah perkenankan ilmu ini manfaat sampai kita mendapatkan kenikmatan puncak, yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasammaituha, dan aku menamakannya dalam kurung taqidat. Jadi taqidat catatan kitabnya Imam Nawawi yang sekarang menjadi nama kitab Kashifatus Saja. Itu awalnya adalah catatan-catatan. Catatan itu kemudian diberi nama oleh Syekh Nawawi. Wasammaituha, dan aku menamakannya dalam kurung taqidat. Namanya apa? Kashifatus Saja, dengan nama Kashifatus Saja. Apa artinya Kashifatus Saja maksud dalam kitab ini? Kalau saya carikan referensinya, saja di situ adalah ghita, ya. Kashifatus Saja berarti pembuka tirai, pembuka penutup. Fi syarhi Safinatin Najah, di dalam menjelaskan kitab Safinatin Najah. Jadi kitab ini adalah pembuka tirai di dalam menjelaskan kitab Safinatin Najah. Bagaimana caranya Syekh Nawawi menjelaskan kitab Safinatun Najah itu? Wa audahtuhu, dan aku menjelaskannya dalam kurung kitab Safinatin Najah, bitarajimi, dengan cara menterjemah. Maksud menterjemah di sini bukan menterjemah arti kata, tapi menjelaskan dengan berbagai keterangan. Makanya nanti Syarah Safinah itu walaupun kitabnya kecil, tapi keterangannya sangat luas. Karena dia dijelaskan oleh Syekh Nawawi dengan tarojim. Tarojim jamak dari tarjamah. Sedangkan kata tarjamah di sini bukan terjemah arti kata atau terjemah bahasa, tapi dengan berbagai macam penafsiran. Bagaimana cara beliau menerjemahkan kitab Safinatun Najah atau menjelaskan kitab Safinatun Najah? Bil fasli, dengan menggunakan fasol. Dalam istilah ilmu sekarang, fasol itu bab. Bil fasli, dengan metode bab, wa ghairihi, dan selain bab. Kenapa Imam Nawawi menjelaskan kitab ini dengan bab atau fasol dan yang lain fasol? Ternyata alasannya ilmiah sekali. Nggak mungkin orang pinter tidak punya alasan. Iktidaan, karena mengikut dengan apa?
bi kitabillahi ta'ala, dengan kitabnya Allah Ta'ala yaitu Al-Quran. Jadi ternyata kitab Safinah diterjemahkan atau dijelaskan oleh Syekh Nawawi dengan cara fasol, alasannya karena ikut kepada Al-Qur'anul Karim fi kaunihi, di dalam keberadaannya kitabullah, ini domirnya kembali kitabullah, mutarjaman yaitu diterjemah, mufassolan dibuat fasol atau dibuat bab, suron bentuknya surat dan surat. Ternyata surat-surat di dalam Al-Quran itu dimaknai oleh Syekh Nawawi bagaikan kita baca buku per bab. Gitu. Ada surah Al-Fatihah berarti bab tentang Fatihah. Ada surah Al-Baqarah berarti bab tentang Al-Baqarah. Begitu. Kalau saya mengikuti dari pemahamannya Syekh Nawawi Al-Bantani, surah itu ibarat fasal. Surah itu ibarat bab. Kenapa Imam Nawawi menjelaskan kitab Safina ini berdasarkan fasal? Di sini ada alasannya nih. Wali annahu, karena sesungguhnya kaunihi mutarjaman mufassalan suron aba'atsu, yaitu lebih mendorong. Ini ada ba'atsa'an ini. Ba'atsa'ala. Ingat-ingat kalau menerjemah kitab di sini ba'atsa tidak berdiri sendiri, ya. Ada ala, ini berarti ada mengandung arti yang berbeda. Wali annahu, karena sesungguhnya kaunihi mutarjaman mufassalan suron aba'atsu, yaitu lebih mendorong alat darsi untuk belajar, wat tahsili, dan lebih mendorong untuk menghasilkan minhu dari pelajaran. Konon alasan Syekh Nawawi Al-Bantani ketika menjelaskan kitab ini bentuknya fasal, sebagaimana Al-Quran bentuknya suron atau surah, itu alasannya dengan seperti itu pelajaran akan lebih bisa didorong untuk dimengerti gitu. Atau seorang yang belajar akan lebih termotivasi untuk menghasilkan pelajaran yang dibaca. Di samping itu, di dalam kitab Syarah Safina akan ada faslas siam, karena di matan itu nggak ada, ya. Tapi Syekh Nawawi memunculkan fasal puasa walaupun di matannya tidak ada. Makanya di sini beliau jujur, di awal dari taqyidatnya beliau mengatakan wa aqhamtu fihi faslas siyami, wa aqhamtu, dan aku menambah, fihi, di dalam kitab ini, faslas siyami, fasal puasa. Insya'a, jika berkehendak. Siapa yang jika berkehendak? Siapa? Allahu, Allah Ta'ala maha luhur, dalam kurung Allah. Liyazida, supaya, ini asalnya li'ayyazida, makanya liyazida, supaya dia Allah berkenan menambahkan apa? An-naf'a, kemanfaatan, alal awami, untuk orang-orang umum. Awam di sini maksudnya ammah, orang-orang umum. Artinya walaupun kitab ini, kalau saya pahami kitab ini dalam pemahamannya, tapi beliau berdoa kepada Allah atau memberikan harapan semoga orang-orang awam bisa mendapatkan tambah kemanfaatan melalui kitab ini. Tentu bi'aunillah, dengan sebab pertolongan Allah, al-maliki, sebagai raja, al-allami, juga zat yang maha mengetahui. Wa ja'altuhu, dan aku menjadikan kitab ini, ya, kahaiatil matni, yaitu laksana bentuk matan, ma'asyarhi, bersama syarah, fil musyabakati, di dalam saling keterkaitan, liwafiqa, ini bukan ya, ini sini salah tulis ini, lituwafiqa suratul far'i suratal asli, lituwafiqa, agar berkesesuaian. Apa yang berkesesuaian? Apa? Suratul far'i, naskah cabang atau naskah kopian lah, far'un di situ, suratal asli, dengan
naskah asal. Di sini mengatakan, Syekh Nawawi mengatakan, aku menjadikan kitab ini antara matan dan syarah kahaiatil matni ma'asyarhi fil musyabakati, di dalam saling keterkaitan. Matan dan syarah dijadikan saling keterkaitan. Artinya ketika kita membaca kitab matan dalam kitab Safinah, ketika kita menemukan kesulitan, itu kita cukup membacanya di bab yang sama, tidak dilihat di syarahnya. Karena kitab ini sudah dibentuk atau sudah dimodel oleh atau sudah dijadikan oleh Syekh Nawawi, antara matan dan syarah sudah keterkaitan. Makanya kemudian keberadaan teks matan atau teks syarah itu sudah cocok dengan teksnya matan. Ya, kenapa kok dibuat seperti ini? Fa inna syartal murafaqati, maka sesungguhnya syarat murafaqah, maka sesungguhnya syarat berhubungan, ya, al muwafiqatu, yaitu saling kesesuaian. Karena kitab ini akan dibuat sesuai, maka ini dijadikan oleh Syekh Nawawi menjadi antara matan dan syarah itu saling berhubungan. Dari sini kemudian hebatnya Syekh Nawawi berdoa kepada Allah, nas'aluhu subhanahu tabaraka wa ta'ala ayyu'inana ala ikmaliha wa yuyassiral asbaba fiftitahiha wa ikhtitamiha. Syekh Nawawi berdoa, nas'aluhu, kami bermohon kepada Allah, subhanahu, maha suci dia dalam kurung Allah, tabaraka, maha memberi berkah dalam kurung Allah, atau maha agung dalam kurung Allah, wa ta'ala, dan maha luhur dalam kurung Allah. Apa yang dibaca dalam doanya beliau Syekh Nawawi? Ayyu'inana, supaya dia Allah menolong kita. Menolong untuk apa? Ala ikmaliha, untuk menyempurnakan taqyidat, wa yuyassira, dan agar dia Allah memudahkan apa? Al asbaba, berbagai sebab. Ya Allah, luar biasa. Syekh Nawawi berdoa kepada Allah, ya Allah, tolonglah kami untuk menyempurnakan kitab ini. Ya Allah, tolonglah kami untuk memudahkan berbagai sebab. Untuk apa? Fiftitahiha, di dalam membuka kitab taqyidat ini, waqtitamiha, dan menamatkan kitab taqyidat ini. Ini dia sangat pengalamannya, sangat piawainya Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam beramal membaca kitab. Maka tidak aneh kalau seandainya beliau berdoa, ya Allah, jadikanlah segala macam sebab kau mudahkan demi membuka kitab dan menamatkan kitab. Karena kadang-kadang ada orang yang membuka kitab nggak tamat. Tapi ada orang yang ikut tamatnya saja, tapi nggak membuka dia. Subhanallah. Tapi hebatnya beliau Syekh Nawawi membaca sekaligus membuka dan menamatkan. Kemudian apa motivasi beliau Syekh Nawawi menulis kitab taqyidat ini? Mari kita lihat agar kita bisa mencontoh motivasi beliau di dalam menulis kitab. Mudah-mudahan ini bisa menjadi teladan bagi kita bagaimana kita beramal. Wa ma hamalani ala jam'iha illa raja'u da'wati rajulin salihin yantafi'u minha bimas'alatin faya'udu naf'uha alayya fi qabri li hadithin idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihun yad'ulah wa in kuntu lastu ahlan li hadza sya'ni wal hali qasadtu at-tashabbuha birrijal li afuza bi suhbati iyahum. Yang pertama motivasinya, mari kita lihat, wa ma hamalani, tidak ada yang memotivasi aku, ala jam'iha, untuk. Ini kenapa diartikan memotivasi? Jadi hamala ala itu artinya motivasi.
Tadi saya katakan hati-hati ketika membaca kitab, ada dalam istilah bahasa Inggris namanya idiom. Idiom itu menggabungkan dua kata menjadi satu arti. Kayak hamala menanggung asalnya. Tapi ketika hamala ala dalam kitab ini, itu maksudnya motivasi. Dalam bahasa Inggris juga ada tune, itu artinya belok. Tapi kalau tune off mematikan, tune on itu menghidupkan. Turn left itu artinya belok kanan. Belok kiri, turn right, belok kanan. Nah itu turn dengan right tadi hanya artinya berbeda, kemudian menjadi satu arti. Itulah yang kemudian dikatakan idiom. Nah, dalam baca kitab Arab juga banyak yang kayak gitu. Bahkan bahasa Arab lebih banyak idiomnya. Wa ma hamalani, tidak ada yang motivasi memotivasi aku ala jam'iha untuk mengkompilasi kitab taqidat illa raja'u da'wati rajulin, kecuali mengharap. Ini fa'ilnya hamala, ini belum ada fa'ilnya, di sini fa'ilnya apa? Illa raja'u da'wati rajulin, kecuali mengharap doa seseorang solihin yang soleh, yantafi'u yang dia rojul memanfaatkan minha darinya dalam kurung taqidat, memanfaatkan apa? Bimas'alatin dengan sebuah masalah, fayaudu maka kembali apa naf'uha, kemanfaatan membuka masalah dari kitab itu, alayya kepadaku, fi qabri di dalam kuburanku. Ternyata Masya Allah beliau Syekh Nawawi segitu alimnya beliau itu mengharapkan kitab ini manfaat. Minimal ada orang yang membaca satu masalah saja dari kitab ini, kemudian dipakai untuk beribadah. Satu masalah itu kemudian manfaatnya kembali kepadaku, kata beliau Syekh Nawawi, fi qabri dalam kuburanku. Ya Allah, mudah-mudahan saya yang bodoh ini membaca kitab ini. Saya teringat guru saya Kang Mahdi dulu mengajarkan saya kitab Safina ini, beliau sudah wafat. Kenapa saya termotivasi untuk membaca kitab ini? Saya ingin guru saya yang sudah kerja keras mendidik saya, walau beliau sudah tidak ada, yakin bacaan kitab saya di video ini akan kembali ke guru saya. Pun termasuk di dalamnya akan kembali kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Mudah-mudahan nanti murid-murid saya pun akan mempelajari kitab ini, dan kemudian ketika saya sudah tiada, pahalanya kembali kepada saya. Mudah-mudahan, amin. Allahumma amin. Karena ini dicontohkan sama Syekh Nawawi. Kenapa beliau meyakini seperti itu? Keyakinan seperti ini dasarnya hadis. Li hadisin, karena sebuah hadis, idza mata, apabila telah meninggal, siapa ibnu Adama, anak manusia, in qata'a maka terputus apa amaluhu, amalnya ibnu Adam tadi, illa min salasin, kecuali dari tiga. Shadaqatin jariyatin, satu sedekah jariyah, au ilmin atau ilmu, yuntafa'u yang dibuat manfaat atau yang dimanfaatkan apa bihi dengannya dalam kurung ilmu, awaladin atau seorang anak solehin yang soleh, yada'u yang dia walad berdoa lahu untuk ibnu Adam. Artinya kalau melihat dari hadis ini, disinilah tujuan daripada Syekh Nawawi. Ketika ilmu itu dimanfaatkan, maka tentu ilmu yang dimanfaatkan kembali kepada si ibnu Adam tadi, amalnya atau pahalanya. Wa ana, kemudian pengakuan Syekh Nawawi yang sangat-sangat ikhlas. Wa ana wa in kuntu lastu ahlan li hadza sya'ni. Wa ana, bermula saya, wa in kuntu, walaupun aku, lastu ahlan, yaitu bukan seorang ahli, li hadza sya'ni, pada urusan ini, wal hali, dan hal ini. Jadi beliau merasa tidak ahli dalam bidang urusan kitab ini, dalam kitab fikih dan hal ini, tapi beliau qasattu, aku bermaksud at-tashabbuha, menyerupai birrijali, dengan laki-laki. Ya. Laki-laki yang mana? Tadi laki-laki yang tertuang dalam hadis ini, waladin sholihin yad'ulah. Ya Allah, kenapa? Qasattu, aku bermaksud at-tashabbuha, menyerupai birrijali, dengan laki-laki.
Laki-laki yang cinta dengan ilmu nih, ya. Aku ingin walaupun aku ini tidak paham kitab ini, aku ingin menyerupai laki-laki yang senang dengan ilmu, ya. Banyak ulama-ulama yang cinta dengan ilmu, Syekh Nawawi Ad-Dimashqi contohnya. Karena cintanya dengan ilmu pernah bertahun-tahun tidak tidur. Lihatlah sahabat Ali berkelana mencari ilmu. Lihat ulama-ulama hadis yang berjuang mencari ilmu. Beliau Syekh Nawawi mengakui walaupun aku ini bukan tergolong seperti mereka, tapi aku bermaksud menyerupai mereka. Kenapa? Li afuza, agar aku sukses atau agar aku berhasil bisuhbati dengan persahabatanku iyahum dengan mereka. Artinya kalau kita ingin menyerupai seperti seseorang yang alim, maka harapannya adalah menjadi sahabat atau menjadi teman mereka orang-orang alim. Kenapa ada ungkapan seperti ini? 5, karena sesuatu waroda yang nyata fil khobari, di dalam khobar. Apa yang nyata dalam khobar? Apa yang nyata di dalam hadis? Lihat hadisnya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orangnya yang menyerupai satu kaum, maka orang itu termasuk dari kaum itu. Imam Nawawi walaupun bukan seorang yang ahli, tapi ingin tasyabuh, ingin menyerupai orang yang alim. Masya Allah, padahal saya tahu Imam Nawawi alim banget. Tapi tawaduknya beliau, melihat dari ulama-ulama soleh yang alim, kepengen menyerupai mereka. Wa aradtu al-ghausa, Masya Allah. Wa aradtu, dan aku menginginkan al-ghausa, tenggelam. Fi mahabbatihim, di dalam kecintaan kepada mereka. Sehingga dengan menulis kitab ini pengen tenggelam, menyerupai dengan mereka, mencintai mereka, tenggelam dalam cinta mereka. Apa sih tujuannya tenggelam dalam mencintai para ulama? Syekh Nawawi ini li ukhsyara, agar aku dikumpulkan. Lihat ini, li ukhsyara, agar aku dikumpulkan ma'ahum, bersama mereka. Atau li ukhsyara, agar kami dihimpun, dikumpulkan ma'ahum, bersama mereka. Li haditsil Bukhari, karena hadis Imam Bukhari. Apa hadisnya? Yukhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Yukhsyaru, akan dikumpulkan siapa almar'u, seseorang, ma'aman, bersama orang, ahabba, yang diaman, kecintai. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua, walaupun kita tidak paham ilmu, dengan melihat video ini antusias mengkaji kitab ini, walaupun melalui kajian online, tapi mudah-mudahan kita semua tenggelam mencintai para ulama, sehingga kita akan dikumpulkan kelak di yaumul qiyamah dengan para ulama. Mudah-mudahan walaupun seperti ini kita dianggap cinta oleh Allah dengan para ulama. Wayam bagi, dan seyogianya, liman, bagi orang wakofa ala di sini, liman, bagi orang wakofa yang dia mengenal atau mengetahui, seyogianya bagi orang yang mengetahui ala hafwatin, atas sebuah kesalahan, ayuslihaha, agar dia memberesi takidat itu atau memperbaiki takidat itu ba'dat ta'ammuli, setelah meneliti. Di sini harapannya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani ngomong kepada kita semua pembaca kitab ini, kalau dalam kitab ini ada sesuatu yang salah dalam penelitian kita, maka beliau sangat sangat bebas, sangat terbuka untuk mengoreksi dan memperbaiki kitab ini. Nas'alu, kami bermohon Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala, ayub dilana, agar dia Allah mengganti, agar dia Allah mengganti halana, keadaan kita, ila ahsanil ahwali, pada ahwal atau keadaan-keadaan yang paling bagus. Wa ayaj'alana, dan agar dia Allah menjadikan kita mimman, yaitu sebagian dari orang tas'a, yang pergi menuju ilaihi, kepada si man tadi, siapa annasu, orang-orang, li akhdhil ilmi, untuk mengambil ilmu, la li hududid dunya, bukan untuk atau bukan karena keberuntungan hudud, ya, bukan karena keberuntungan dunia, alfaniyat, yang rusak. Wa ayyumati'ana, dan agar dia Allah memberikan kesenangan kepada kita,
bin nazari, dengan nikmat melihat, ila wajihi, kepada wajahnya Allah atau ridha Allah al-karimi yang mulia, fid daril baqiyati, pada rumah keabadian atau negeri keabadian. Syekh Nawawi banyak doa dalam kitab ini. Kita semua mudah-mudahan tergolong orang yang didoakan agar kita dirubah keadaan yang belum bagus menjadi bagus, bahkan keadaan yang sudah bagus menjadi ahsanul ahwal, yang lebih bagus. Dan semoga kita didoakan oleh Syekh Nawawi, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang diuber orang untuk mengambil ilmu, bukan untuk mengambil dunia yang rusak. Dan kita doa yang terakhir dari Syekh Nawawi adalah semoga Allah memberikan kenikmatan kepada kita agar kita bisa memandang Allah Subhanahu wa taala di negeri yang kekal. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja, mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.